Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan ampunan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Pada hari ini, saya akan membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Tahukah kalian bahwa Islam itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Memahami tingkatan tersebut adalah sebuah kewajiban yang paling utama dan yang paling penting. Karena bagi seorang muslim, bisa saja menjadi muslim yang seutuhnya dan mencapai derajat mukmin dan muhsin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam, iman, dan ihsan tidak bisa dipisahkan karena mereka adalah satu kesatuan. Ustadz Galih Maulana dalam buku Antara Fikih dan Tasawuf, terbitan Rumah Fikih Publishing, menjelaskan mengapa Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang disebut agama Islam. Ia menerangkan, meski Islam, iman, dan ihsan disebut bertingkat-tingkat, tapi bukan berarti maknanya mengerjakan satu level ke level berikutnya. Jadi, yang dimaksud tingkatan adalah tingkatan keimanan. Artinya, yang tadinya keimanannya lemah, mengerjakan ibadah tidak optimal, masih suka bermaksiat, suka sampai tidak pada tingkatan keimanan yang tinggi, yang mana mampu merasakan muraqabatullah. Kata Ustadz Galih dalam bukunya, ia mencontohkan orang yang imannya masih lemah, maka orang tersebut akan mengerjakan sholat, namun sholatnya tidak khusyuk, tidak menjaga adab-adab, dan sebagainya. Lain halnya dengan orang yang sudah mencapai derajat ihsan, ketika orang tersebut melaksanakan sholat, maka hatinya khusyuk, adab-adabnya dijaga, sunah-sunahnya dijaga, sholatnya akan dibentengi oleh malaikat. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, makna dan tingkatan Islam. Dalam hadis Arba'in, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam dan Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Jawaban Nabi SAW mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, puasa, zakat, dan haji, serta sholat. Saat orang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Selanjutnya, makna dan tingkatan iman. Masih dalam hadis yang sama, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah ketika engkau beriman kepada Allah SWT, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Dalam definisi ini, maka iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah SWT, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Orang yang mencapai derajat keimanan ini maka disebut sebagai mukmin. Keimanan ini dapat kita pelajari dalam rukun iman. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Jadi ketika seseorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun tidak setiap seorang muslim itu adalah seorang mukmin. Dan selanjutnya adalah makna dan tingkatan ihsan.
Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Saat Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril mengenai ihsan, Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Perkara ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seseorang muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan dalam ihsan, yaitu yang beribadah seakan melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu dengan rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang dia dapat. Orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari suatu ibadah. Dan orang-orang yang semacam ini akan disebut sebagai muhsin. Derajat muhsin ini hanya dapat dicapai jika seseorang telah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu. Itulah perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Meskipun terdapat definisi yang berbeda-beda antara ketiganya tersebut, namun saat disebutkan salah satunya, maka definisi lainnya sudah termasuk. Misalnya, saat seseorang memutuskan menjadi muslim, maka orang tersebut bukan hanya melaksanakan 5 rukun Islam saja, tapi memutuskan untuk menjadi mukmin dan mempercayai rukun iman, dan berusaha menjadi muhsin dengan beribadah sepenuh hatinya. Itu dia yang dapat saya sampaikan tentang Islam, iman, dan ihsan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.